Sang Sabda kembali menyapa dalam teks dan konteks Injil Markus. Selamat bertemu kembali di kanal Sang Sabda. Martin, apa kabar? Kali ini saya mengajak Anda, Martin, untuk berbincang-bincang kembali tentang teks dan konteks Injil Markus. Video yang terdahulu berbicara secara singkat tentang siapa itu Markus. Dengan melihat kembali video sudah cukup mengenalnya secara sepintas, dan selebihnya kita juga berbicara sedikit tentang sumber dari mana datangnya Injil Markus, juga tahap-tahap pembentukan teks Injil Markus secara garis besar, dan momen-momen di mana Roh Kudus mengilhami penulis. Baik, di video yang ketiga tentang pembukaan sekaligus yang memberi karakteristik tipikal atau kekhasan dari Injil Markus. Terima kasih Roni. Engkau sudah menjelaskan gitu baik. Sesudah pembukaan yang luar biasa ini, seterusnya Injil Markus mengisahkan hal yang sama dalam nada menjelaskan kepada pembaca, tentu kepada kita sekaligus tentang siapa sebenarnya Yesus. Dengan kata lain, kabar gembira atau Injil yang dia tulis adalah tentang pribadi, hidup dan karyanya. Dan mulai dari sini kita diantar secara perlahan untuk mengenal pribadi Yesus. Roni, Martin, ini sangat menarik karena kita kembali kepada pertanyaan awal, dan ini pertanyaan yang tetap sama. Tentang Yesus macam apa yang dia tulis. Yesus macam mana yang Markus tulis? Jadi suruh pertanyaan. Dulu engkau bertanya kepada Yesus macam mana kita percaya, sekarang Yesus macam apa yang ditulis oleh Markus. Maksudnya itu cara lain? Maksudnya ini mungkin dengan cara lain atau bagaimana menurut Martin? Baik, kepada Yesus macam apa seharusnya umat percaya? Saya kira itu pertanyaan yang tepat. Baiklah, kita mengikuti alur pertanyaanmu. Tentang Yesus macam apa Markus menulis. Artinya di sini bukan hanya gelar-gelar yang dikenakan kepada Yesus atau yang ditulis oleh Markus yang diteruskan kepada kita, tetapi sebenarnya tentang cara hidup Yesus itu sendiri. Atau perlu turun lebih mana? Artinya kita mengikuti Yesus punya makna yang paling dalam, bukan sekedar dibaptis, tapi mengambil alih semua yang berasal dari Yesus. Itu artinya atau apa yang dimaksudkan dengan iman, berpikir dan merasa atau hidup seperti yang dibuat oleh Yesus, berbicara dan berbuat seperti Yesus katakan dan apa yang dibuat olehnya. Ini sudah terlalu jauh. Maksudnya Roni, iman artinya berpikir seperti Yesus pikir, merasakan seperti Yesus merasakan, berbuat dan berkata seperti apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu memang berat untuk kita ya, tapi memang betul Roni. Selebihnya bukan iman kepada Yesus itu katakan berbicara dan berbuat seperti yang Yesus katakan dan Yesus buat. Lain dari itu, bukan iman kepada Yesus. Maksudnya kalau kita beriman tidak sesuai dengan Yesus masukkan, berbuat tidak seperti yang Yesus buat, berpikir tidak seperti Yesus pikir, itu berarti kita tidak beriman kepada Yesus. Betul yang dikatakan oleh Martin. Ada benar. Saya yakin menyambung pendapatmu, saya bisa tambahkan. Minta maaf kalau ini memang menyentuh perasaan. Yesus bukan objek atau benda. Setuju atau tidak? Setuju. Yesus bukan objek atau benda, tetapi pribadi atau subjek yang punya pikiran, punya cita, dan punya rasa. Minta maaf, saya hanya mengulangi. Yesus bukan benda, bukan sebagai objek, objek,
tetapi subjek. Kalau sebagai subjek dia adalah pribadi. Kalau seorang pribadi dia punya perasaan, dia punya pikiran, dia punya emosi. Itu Yesus. Saya mau bertanya lagi atau mau menggarisi pertanyaanmu kepada Yesus macam apa kita percaya, Roni? Atau saya mau bertanya kepada engkau percaya kepada Yesus macam apa? Tidak sekedar percaya kepada gelar-gelar atau rumusan teologis tentang Yesus. Tidak. Percaya kepada Yesus artinya mendekatkan diri untuk merasakan seperti yang Yesus rasakan, berpikir seperti yang Yesus pikirkan, berbuat seperti yang Yesus buat. Markus dari awal hingga akhir Injilnya menunjukkan kepada kita horizon yang baru untuk percaya kepada Yesus. Bagaimana menurut kau? Baik Martin, saya setuju dengan pendapat Anda dan mari kita kembali lagi kepada Injil Markus. Oke. Ya, karena tidak ada cara lain kecuali memaklumi bahwa yang Markus tulis adalah Injil tentang Yesus Kristus. Oke, ya. Injil tentang Anak Allah. Oke. Dalam bab-bab selanjutnya kita dikejutkan dengan cerita dan kisah yang mengungkapkan kepada pembaca tentang identitas Yesus Kristus dan Anak Allah. Semuanya adalah sintesis dari pengalaman iman umat perdana ketika itu yang hidup dalam setiap situasi sosial, dalam hidup keagamaan sangat partikular atau yang istimewa. Ya betul. Dalam sirkumstans atau situasi dan kondisi sosial semacam itu, Markus menulis bahwa semua yang berasal dari Yesus adalah Injil atau kabar gembira. Oh ya, jadi semua yang Markus tulis adalah Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti dia katakan, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Injil Artinya apa? artinya berita yang membangkitkan rasa gembira, senang, sukacita. Wow. Berita yang menggairahkan, yang menyebabkan rasa takjub dan semangat yang menjadi motif untuk hidup. Artinya kabar gembira yang memotivasi manusia untuk hidup. Oh iya. Singkatnya begini Martin, Injil adalah kabar gembira. Dalam Perjanjian Baru, Injil adalah warta dari Yesus dan tentang Yesus, khususnya mengenai hidup dan karya, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Amin. Baik, Roni. Singkatnya, Markus mengatakan toh, inilah kabar gembira tentang Yesus Kristus Anak Allah. Berita gembira ini penting ya bagi umat ketika itu yang lagi galau, yang terkungkung dalam situasi krisis. Bagaimana menimba kekuatan, kegembiraan, sukacita dan dari hidup dan perbuatan Yesus. Itulah tujuan Markus menulisnya. Dalam situasi kritis, Markus terpanggil untuk menggugah umat dengan perasaan-perasaan Yesus, dengan perbuatan-perbuatan Yesus, dan dengan sikap-sikap yang Yesus buat waktu itu. Atau bagaimana? Oh iya. Jadi umat perdana waktu itu juga percaya bahwa Yesus adalah Kristus dan Anak Allah. Kita juga percaya sampai sekarang. Jadi kau tidak percaya? Saya percaya. Iya. Problemnya, saya mau bertanya lagi kepada engkau, kepada Kristus dan Anak Allah yang macam apa kita percaya, Roni? Ya. Dan apakah ini dalam Injil Markus menjawab pertanyaan itu, Martin? Tentu Markus. Bagaimana menjelaskannya? Oke. Kita bisa berkata pada Yesus, ya, kita bisa berkaca pada Yesus yang ditampilkan oleh Markus dalam Injilnya. Tentu. Selebihnya tentang Kristus, gelar yang dikenakan pada Yesus sangat signifikan bagi kita sekarang juga. Kristus berasal dari kata di Yunani itu Kristus. Ya. Terjemahan dari bahasa Aramea artinya Mesias.
Mesias. Dalam bahasa Spanyol apa? Cristo, no? Cristo, sí. Cristo, Jesucristo. Oke. Yang terurapi, el ungido dalam bahasa Spanyol. Yang terpilih dan dipercayai untuk memimpin umat sesuai apa yang dikehendaki Ya. Tuhan. Kristus dalam terjemah Yunani kemudian dipakai sebagai gelar Yesus yang artinya Tuhan. Tuhan, terutama dengan figur Yesus sesudah mati. Itu Oh, jelas, iya. Tapi Markus saya kira menggunakan terminus itu menunjukkan kepada gelar ya Mesias. Seorang pribadi atau pribadi ilahi yang datang diurapi untuk membebaskan umatnya. Itu. Ya, jadi begini Martin, apapun artinya Markus tetap mengusik kita dan juga umat perdana kepada siapa Injilnya ditulis dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya begini, bila ada krisis kepada Kristus atau Mesias, macam apa kita percaya? Ini masih kembali lagi kepada pertanyaan awal. Ini pertanyaan berputar namanya. Baik, ya Roni. Tetap setia pada pertanyaanmu. Silakan. Mungkin engkau sudah menemukan jawabannya seperti katamu tadi. Setiap pertanyaan ada jawaban yang diandaikan sebelumnya. Lalu bagaimana pendapat Anda tentang anak Allah? Ya, Yesus adalah yang pertama menyapa Allah dengan Bapa. Apa? Dalam bahasa Arameo lebih dari sekedar Bapa. Aba artinya Bapa pengasih dan penyayang. Ya, Bentuk sapaan lembut kepada Bapa dalam bahasa Indonesia. Sebutan yang artinya mengacu pada kedekatan, kelembutan, perlindungan, pribadi pengayom, penuh kasih sayang. oh ya, Hanya orang yang merasakan kasih sayang Bapa, saya yakin bisa merasakan Allah itu Bapa ya. itu yang dibuat dalam Injil Markus. Dan begini Martin, dalam perjanjian lama Allah itu mulia, Jelas, agung, dan jauh dari kemanusiaan manusia. Oh iya, itu memang. Maha tinggi, dan hanya didekati dengan kultus, persembahan korban, hukum, dan juga agama termasuk dalamnya. Dengan Yesus, Allah dirasakan begitu dekat seperti Bapa. Oh iya. Punya kasih sayang, punya tanggung jawab kebapaan kepada Yesus, dan dengan manusia, dengan kita sebagai ciptanya. Itu bagaimana menurut Martin? Tidak punya pendapat lain kecuali menggarisbawahi pendapatmu. Tapi saya tetap mau mengulangi pertanyaan Anda tadi ya. Kepada Allah macam apa kita percaya? Atau pertanyaan lain, Roni, kepada Yesus macam apa engkau percaya? Silakan berkaca pada Injil Markus toh. Ya. Oke, begini Martin. Selalu dalam teks dan konteks tentang Injil Markus. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Gracias, sampai jumpa lagi. Nantikanlah Sang Sabda dalam edisi selanjutnya.